Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 11 mata kuliah sejarah dakwah. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami dalam berbentuk video. Dalam kelompok kami ini beranggotakan 3 orang, yaitu ada Muhammad Ismail Mashuri, ada Putri Dwi Kurnia, dan saya sendiri Muhammad Fahrul Razi. Silahkan ditonton makalah kami berbentuk video yang akan membahas tentang dakwah di Indonesia pada masa kontemporer. Baiklah, materi yang pertama yaitu kebangkitan Islam di Indonesia. Sebelum kemerdekaan negara Indonesia, dakwah yang dilakukannya adalah dakwah berjuang melawan penjajah. Ulama-ulama berjuang pada saat itu banyak yang gugur dalam pertahanan dan mempertahankan negara Indonesia, dan dia dicatat sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Kebangkitan Islam di Indonesia juga erat kaitannya dengan masuknya para penjajah ke Indonesia yang membawa kebudayaan barat dan mempengaruhi kebudayaan pribumi. Kebudayaan ini ditiru oleh tokoh-tokoh Islam karena Indonesia jauh ketinggalan dalam kebudayaan dibanding dengan budaya dunia barat. Baiklah, untuk yang kedua yaitu tentang strategi dakwah di Indonesia pada masa kontemporer. Di dalam strategi ini terdapat 3 indikator. Yang pertama itu dai kontemporer. Dai kontemporer pada teori ini yaitu dai disebutkan bahwa dai merupakan pola anutan yang di dalam bidang berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan mad'u dalam pelaksanaan ibadah dan masalah lainnya. Yang kedua yaitu tentang materi dakwah kontemporer. Ini harusnya dikemas secara rapi dan runtut dalam menyelesaikan satu persatu persoalan yang muncul dalam kehidupan modern. Materi dakwah hendaknya dan harusnya bisa langsung menyentuh kehidupan manusia modern. Yang ketiga yaitu media dakwah kontemporer dewasa. Ini adalah media yang sudah dapat dan memberi ruang yang sangat luas bagi kegiatan dakwah tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Kebebasan dalam menggunakan media sangat terbuka lebar. Itulah sebabnya kita dengan mudah memperoleh penjelasan dari produk makanan, hiburan, pakaian, dan bahkan persoalan kepercayaan. Baik, adapun metode-metode dakwah di Indonesia pada masa kontemporer. Yang pertama ada metode dakwah dengan al-hikmah. Kemudian yang kedua ada metode dakwah dengan al-mau'izah al-hasanah. Kemudian yang ketiga ada metode dakwah dengan mujadalah. Yang keempat metode dakwah dengan pembuktian. Kemudian yang kelima ada metode dakwah dengan pendekatan struktural. Metode dakwah dengan tantangan. Metode ini dipersiapkan bagi objek dakwah yang cenderung meragukan apa saja yang disampaikan kepada mereka. Yang ketujuh, metode dakwah dengan keteladanan. Metode ini ditegakkan sebagai prinsip memulai pada diri sendiri, yaitu sebelum berdakwah ajaran agama, dai terlebih dahulu harus mengamalkannya. Yang kedelapan, metode dakwah dengan metode pengamatan. Manusia sebagai makhluk berbudaya dengan pikiran dan sifat ingin tahunya merupakan potensi dalam mengamati alam semesta. Yang kesembilan, metode dakwah dengan penyampaian kisah. Kurang lebih sepertiga isi Al-Quran mengandung peristiwa sejarah atau kisah-kisah Nabi dan umatnya. Kisah-kisah ini sebagai pelajaran bagi umat manusia. Yang kesepuluh, metode dakwah dengan pendekatan kultural, yaitu aktivitas dakwah yang berupaya menanamkan nilai-nilai